Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk surveillance ya, surveillance 2. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan pengertian surveillance. Berikutnya, kegiatan apa aja yang ada di dalam surveillance epidemiologi. Di sana ada beberapa kegiatan, di antaranya pengumpulan data atau informasi. Kemudian setelah dikumpulkan, yang kedua pengolahan data. Kemudian yang ketiga, setelah diolah datanya maka ada analisis dan interpretasi atau penafsiran data. Maka hasil analisis bisa digunakan untuk planning, perencanaan, bisa juga untuk monitoring dan juga bisa untuk evaluasi. Kemudian kegiatan yang keempat, penyebarluasan data atau diseminasi yang ditujukan kepada tingkat administrasi yang lebih tinggi. Kemudian kepala instalasi pelapor dan juga disebarluaskan ke masyarakat pemakai. Kita lihat pada kegiatan pengumpulan data itu dilakukan melalui surveillance pasif dan aktif. Di mana surveillance aktif dilakukan dengan cara melakukan kunjungan petugas surveillance ke unit sumber data, misalkan di puskesmas, rumah sakit, di laboratorium, atau sumber-sumber lain seperti riset dan juga penelitian. Adapun surveillance pasif yaitu pengumpulan data yang didapat dari laporan bulanan dari sarana pelayanan di daerah. Dari data yang didapat diketahui distribusi geografi tentang berbagai penyakit menular, penyakit rakyat, perubahan yang terjadi dan kebutuhan tentang penelitian sebagai tindak lanjut. Kemudian data-data yang perlu dikumpulkan diantaranya data terkait dengan mortalitas atau kematian, laporan penyakit, kemudian laporan KLB, kejadian luar biasa, hasil pemeriksaan laboratorium, penyelidikan kasus, penyelidikan KLB, survei, laporan penyelidikan vektor, kemudian pemakai obat atau vaksin, kemudian yang ke-10 keterangan penduduk atau kondisi lingkungan. Kemudian pencatatan kematian. Pengumpulan data kematian dalam komunitas ya, data kematian didapat dari laporan dokter ya, karena yang berhak memberikan keterangan adalah dokter yang langsung mengobservasi orang yang telah meninggal yang diketahui apa penyebab kematian dari yang bersangkutan. Kemudian pengumpulan data kematian yang ada di rumah sakit. Pada setiap rumah sakit, bila ada penderita dari penyakit tertentu meninggal, maka dokter yang bersangkutan dengan menggunakan formulir tertentu mencatat antara lain penyakit yang menyebabkan kematian penderita tersebut. Kemudian laporan morbiditas atau laporan kesakitan, diantaranya diagnosa terkait dengan penyakit. Hal ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga akan didapatkan diagnosa yang sevalid mungkin, yang sesoheh benar, yang sesoheh, yang benar-benar soheh, sehingga hasil analisis merupakan informasi yang benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian distribusi penyakit, yang sering juga disebut dengan sebagai gambaran epidemiologi dari suatu penyakit, yang merupakan distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu. Kemudian berikutnya laporan epidemi. Pada setiap kejadian epidemi perlu dilakukan PE atau penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab dan sumber daripada epidemi tersebut.
Kemudian berikutnya terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Dengan pemeriksaan laboratorium, kita akan mengetahui etiologi penyakit dengan tepat atau penyebab penyakit dengan tepat, dengan akurat. Namun, bila pemeriksaan lab tidak dapat dilakukan, karena bisa jadi mungkin belum mampu, ya, maka diagnosa harus ditegakkan dengan gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit atau gejala klinis, ya. Misalkan batuk, misalkan suhu badan, itu adalah gejala-gejala, ya, ataupun simptom atau tanda penyakit. Kemudian berikutnya investigasi kasus. Investigasi kasus biasanya dilakukan terhadap penyakit yang belum jelas diagnosanya, ya, belum yakin betul. Para dokter di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain melakukan penyelidikan tentang riwayat alamiah dari penyakit yang belum jelas diagnosanya, karena bisa dimungkinkan, ya, mungkin new emerging, ya, penyakit-penyakit yang sifatnya masih baru, ya, yang belum pernah ada. Nah, ini kadang masih perlu penyelidikan lebih lanjut, ya, termasuk kayak kasus COVID itu relatif baru, ya, sehingga apa? Kadang protokol-protokol kesehatan itu mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan berdasarkan temuan-temuan yang terbaru. Kemudian berikutnya penyelidikan letusan penyakit. Letusan penyakit adalah keadaan waktu di mana terjadi peningkatan frekuensi penyakit di suatu daerah tertentu. Jadi letusan penyakit sama dengan epidemi. Namun epidemi menyangkut daerah yang lebih luas dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, ya. Dalam hal ini karena yang berhak, ya, menurut aturan yang berlaku. Kemudian berikutnya survei. Tujuan dari survei untuk mengetahui prevalence penyakitnya, di mana prevalence kita ketahui angka kejadian baru dan angka kejadian penyakit lama, ya. Metode survei bisa digunakan untuk menilai suatu program penanggulangan penyakit, ya. Digunakan untuk menilai, untuk mengevaluasi suatu program berjalan dengan baik atau tidaknya. Investigasi distribusi vektor dan reservoir. Reservoir adalah suatu tempat di mana kuman penyakit atau bibit penyakit bersarang. Contohnya reservoir yaitu manusia. Bisa juga binatang. Bahkan termasuk di sana adalah tumbuhan yang sakit atau tak sakit dan di dalam lingkungan, ya. Jadi tidak hanya manusia yang menjadi reservoir, bahkan binatang, bahkan juga tumbuhan pun bisa, ya, menjadi satu reservoir. Kemudian berikutnya yaitu vektor, adalah makhluk yang dapat menularkan kuman penyakit dari orang atau binatang yang sakit kepada binatang atau orang yang sehat, ya. Contohnya vektor sebagai perantara, ya, seperti Pak Pos, gitu, ya. Contohnya apa? Tikus, dia sebagai vektor untuk penyakit pes. Tikus sebagai vektor untuk penyakit leptospirosis. Kemudian apa? Nyamuk, misalkan nyamuk Aedes sebagai vektor daripada penyakit demam berdarah, dan begitu seterusnya. Penggunaan obat, serum, dan vaksin. Surveilan obat dilakukan terutama terhadap jenis obat yang diduga menimbulkan efek samping yang membahayakan individu atau komunitas yang menggunakan, ya. Karena bisa jadi, ya, satu obat itu menimbulkan efek samping, ya, dan mungkin itu juga berbahaya, misalkan seperti dulu adanya obat thalidomid, ya, yang digunakan oleh ibu hamil. Dari hasil survei ternyata itu berbahaya bagi ibu hamil karena bisa menimbulkan mutasi pada janin. Maka akhirnya
penggunaan obat thalidomid pada saat itu terus dilarang sampai hari ini. Kemudian informasi tentang penduduk, makanan, dan lingkungan. Informasi tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, ras dan etnis, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagai penyebut dari perhitungan indikator dalam epidemiologi seperti angka proporsi, prevalensi, insiden, dan angka serangan atau attacks. Informasi mengenai program kesehatan. Apabila hendak menulis usulan dan selanjutnya laporan surveilan epidemiologi, maka diperlukan informasi dari kepustakaan ya, atau dari referensi dari buku-buku yang relevan ya. Jadi kalau mau membuat satu ulasan, tulisan dan sebagainya harus mempunyai referensi yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa hanya sekedar menulis tapi tidak ada referensi pendukungnya, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya pengolahan data. Setelah data-data tadi terkumpul, maka kegiatan berikutnya adalah pengolahan data. Ada dua aspek kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam pengolahan data dan analisa data surveillance, yaitu terkait dengan ketepatan waktu dan sensitivitas data. Ketepatan waktu pengolahan data sangat berkaitan dengan periode waktu penerimaan data. Kemajuan teknologi komputer harus bisa dimanfaatkan dalam proses pengolahan data, terutama untuk penyajian ya, setelah diolah data tersebut. Sebagaimana kita belajar statistik misalkan dengan SPSS, itu suatu perangkat aplikasi komputer yang mempermudah kita bagaimana kita mengumpulkan data kemudian mengolah dengan sangat cepat ya. Untuk pengolahan itu hanya hitungan sekian detik, sangat cepat, dan itu akan sangat membantu. Berbeda nanti kalau pengolahan data itu dengan manual ya, dengan hitung-hitungan manual juga bisa, tetapi dari sisi kecepatannya ya, dari sisi akurasinya tentu dengan komputer akan lebih cepat dan lebih akurat hasilnya. Kemudian kriteria pengolahan data yang baik diantaranya tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data ya. Jadi jangan sampai membuat satu kesalahan. Kenapa? Kalau dalam prosesnya ada kesalahan, maka nanti hasilnya itu juga akan menyimpang, dan apabila digunakan untuk mengambil kebijakan, maka keputusan itu juga akan bisa jadi salah. Kriteria yang kedua dapat mengidentifikasi adanya perbedaan di dalam frekuensi dan distribusi kasus. Kemudian teknik pengolahan data yang dipakai tidak menimbulkan pengertian yang salah atau berbeda, atau persepsi-persepsi yang dualisme. Kemudian metode yang dipakai sesuai dengan metode yang lazim. Jadi sudah diakui secara akademis bahwasanya hal itu bisa digunakan untuk menganalisis. Jadi bukan berdasarkan kita, maka tadi penting menggunakan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian setelah diolah dilakukan analisis dan interpretasi atau penafsiran. Pelaksanaan analisis dan interpretasi data sangat tergantung tingkat unit kesehatan serta keterampilan petugas ya, manusianya, SDM-nya pada unit tersebut. Maka kalau dia tidak bisa melakukan pengolahan ya otomatis datanya akan mubazir, akan sia-sia. Seseorang yang akan melakukan analisis dibutuhkan beberapa hal, diantaranya adanya data dalam keadaan siap dianalisis. Jadi datanya sudah siap matang ya. Kemudian pengetahuan dasar tentang EPID ya. Kemudian yang ketiga pengetahuan penyakit dan faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang menyebabkan penyakit atau faktor risiko. Kecakapan dan pengalaman semakin memperluas ketajaman analisis, jadi skill ya. Semakin kita sering mengolah data,
berhadapan dengan data, maka disitulah skill itu akan terasah. Berdasar hasil analisis dan interpretasi data dapat dibuatkan rekomendasi, masukan, atau saran untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemangku kebijakan. Kemudian yang berikutnya, umpan balik dan diseminasi informasi yang baik serta respon yang cepat. Kunci daripada keberhasilan surveillance adalah memberikan umpan balik kepada sumber-sumber data surveillance agar mudah memberikan kesadaran kepada sumber data tentang pentingnya proses pengumpulan data. Bentuk umpan balik biasanya diringkas format dalam bentuk informasi atau koreksi laporan yang dikirimkan. Penggunaan informasi epidemiologi yang dihasilkan surveillance oleh semua pihak yang mungkin dapat melakukan tindakan pemecahan masalah atau lebih tepatnya penyelesaian masalah kesehatan bisa dijadikan tolak ukur daripada keberhasilan surveillance tersebut. Seringkali diseminasi informasi diartikan sebagai memberikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan map tanpa disertai komentar atau interpretasi tertentu, sehingga cara ini kurang memberikan manfaat yang diharapkan. Maka diseminasi yang baik harus dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti, dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan, kegiatan, upaya pengendalian, serta evaluasi program yang dilakukan. Berbagai cara diseminasi informasi yang dapat dilakukan antara lain membuat suatu laporan hasil kajian yang disampaikan kepada atasan, membuat suatu tulisan di majalah rutin, membuat laporan kajian untuk seminar dan pertemuan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan media internet yang setiap saat dapat diakses dengan mudah. Dan sekarang tentu internet itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat vital, Surveillance epidemiologi sangat berbeda dengan pencatatan dan laporan karena di dalam surveillance mempunyai substansi dasar, di antaranya jaringan kerja yang berkesinambungan yang kontinu, definisi kasus yang jelas dan mekanisme daripada pelaporan, kemudian sistem komunikasi yang efektif, pengetahuan epidemiologi dasar, dukungan laboratorium, umpan balik dan respon yang cepat dan efektif. Kemudian kita lihat ruang lingkup surveillance. Maka di sana ada surveillance penyakit menular, ada juga yang tidak menular. Kemudian surveillance kesehatan lingkungan dan perilaku. Kemudian surveillance epidemiologi terkait dengan masalah kesehatan dan kesehatan matra. Surveillance epidemiologi penyakit menular cenderung untuk memantau dan memprediksi adanya wabah. Interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam mingguan dan bisa juga bulanan. Sumber data dapat berasal dari saran pelayanan kesehatan, feedback, dan tindak lanjut harus dilaksanakan segera. Surveillance epidemiologi penyakit menular, misalkan PD3I, penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti COVID, insya Allah juga masuk dalam PD3I, dicegah dengan vaksin. Penyakit potensial wabah atau KLB menular dan keracunan, demam berdarah, malaria, zoonosis, antrak, rabies, di mana zoonosis penyakit asalnya dari binatang berpindah kepada manusia, filariasis, tuberkulosis, TBC, diare, tipes, kusta, HIV, penyakit menular lewat seks, dan pneumonia. Termasuk di sana adalah SARS. Surveillance epidemiologi penyakit tidak menular cenderung untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian. Interval waktu pelaksanaan pengumpulan data dalam tahunan. Sumber data berbasis populasi lebih representatif.
Analisis didasarkan pada hasil evaluasi proses dan evaluasi output, feedback, dan tindak lanjut setelah evaluasi tahunan. Kemudian surveilan epidemiologi penyakit yang tidak menular. Di sana ada hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner atau PJK. DM, diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronis, gangguan mental, kemudian masalah kesehatan akibat kecelakaan. Kemudian berikutnya surveilan epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku. Terkait di sana adanya sarana air bersih, TTU, tempat-tempat umum seperti masjid, sekolahan, stasiun, bandara, pemukiman dan lingkungan perumahan, limbah industri, rumah sakit, dan kegiatan yang lain. Vektor penyakit, kesehatan, dan keselamatan kerja, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan yang lain termasuk di dalamnya INOS, yaitu infeksi nosokomial. Kemudian berikutnya surveilan EPIC masalah kesehatan. Di antaranya gizi mikro, gizi lebih, KIA, usia lanjut, penyalahgunaan nafsa, penggunaan sediaan farmasi, kualitas makanan, dan bahan tambahan makanan. Kemudian surveilan EPIC terkait dengan matra, di antaranya kesehatan haji, kemudian surveilan epidemiologi kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan, kemudian bencana dan masalah sosial, kesehatan matra laut dan udara, kemudian surveilan epidemiologi pada KLB, penyakit dan keracunan. Kita lihat berikutnya jenis daripada surveilan. Di sana ada beberapa jenis, diantaranya surveilan individu, surveilan penyakit, surveilan sindromik, surveilan berbasis laboratorium, surveilan terpadu, dan surveilan kesehatan masyarakat secara global. Di mana surveilan individu yaitu mendeteksi dan memonitor individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Ya. Kalau sekarang ibaratnya apa? Kontak erat dengan penderita COVID, misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Maka di sana bisa ada namanya isolasi institusional, ya, bisa karantina total, bisa juga parsial. Ya. Kemudian yang berikutnya surveilan penyakit. Surveilan penyakit melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jadi fokus perhatian surveilan penyakit adalah penyakitnya, bukan pada individunya. Di banyak negara, pendekatan surveilan penyakit biasanya didukung melalui program vertikal, yaitu dari pusat ke daerah. Kemudian surveilan sindromik, di mana sindromik surveilan melakukan pengawasan terus-menerus secara kontinu terhadap sindrom penyakit, bukan pada masing-masing penyakit, jadi pada gejalanya. Di mana surveilan sindromik mengandalkan deteksi indikator kesehatan individu maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Kemudian surveilan berbasis laboratorium. Surveilan berbasis laboratorium digunakan untuk mendeteksi dan memonitor infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindrom dari klinik yang ada. Kemudian berikutnya surveilan terpadu, di mana surveilan terpadu
menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Surveillance terpadu menggunakan struktur proses dan personalia yang sama, melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit. Karakteristik pendekatan surveillance terpadu diantaranya memandang surveillance sebagai pelayanan bersama, menggunakan pendekatan solusi majemuk, menggunakan pendekatan fungsional bukan struktural, melakukan sinergi antar fungsi inti daripada surveillance. Kemudian surveillance kesehatan masyarakat global. Perdagangan dan perjalanan internasional di abad modern sekarang, migrasi atau perpindahan manusia dan binatang itu mudah, ya. Maka akan memudahkan transmisi penyakit infeksi lintas negara sebagai konsekuensi daripada migrasi tadi. Timbulnya epidemi global atau pandemi, ini sekarang adanya pandemi COVID misalnya, khususnya menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia yang menyatukan antara praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara, karena namanya penyakit tidak mengenal namanya batas wilayah. Ancaman antara penyakit menular merebak pada skala global, baik penyakit lama yang muncul kembali disebut re-emerging disease, yang sudah lama tidak muncul kemudian muncul lagi, re-emerging disease, maupun penyakit-penyakit yang baru muncul, new emerging disease, yang termasuk HIV, kemudian SARS, itu termasuk di dalam kategori new emerging, jadi relatif masih baru. Agenda surveillance global yang komprehensif melibatkan aktor-aktor baru termasuk pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Oke, mungkin materinya itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan di forum tanya jawab. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.